Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Ribut di dan Bapak Denny selaku apa? Selaku dari Mbah Gunung Kidul, Jadi selaku penguasa Gunung Kidul. berarti bukan selaku narasumber ya? Ya, Narasumber ya. Oke, narasumber dari Gunung Kidul. Oke, kembali lagi di channel Arif TV. Oke, dengan tema wejangan malam Jumat. Jadi Pak, pembahasan untuk malam Jumat kali ini Pak. Ini yang pertama lo perdana ini. untuk pembahasan malam Jumat, sebetulnya malam Jumat itu waktu yang sakral, yang mana dalam malam Jumat itu banyak sesuatu yang sakral ataupun yang mistis. Iya. Di waktu malam ataupun di pertengahan malam. Menurut dari sumber hadis dari kitab Alfiyah diterangkan kalau setiap malam Jumat para arwah dikasih kebijakan oleh Allah untuk ke alam dunia menengok ataupun melihat-lihat famili atau saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia. Iya. Makanya para orang-orang ulama salaf menganjurkan setiap malam Jumat untuk mengadakan yasinan yang betul. Untuk mendoakan para arwah-arwah yang telah meninggal telah meninggal dunia, juga mendoakan yang masih hidup. Betul. Kalau malam Jumat itu sendiri memang banyak makhluk-makhluk astral yang emang menyengajakan diri dia itu senang waktu malam Jumat. Iya betul, karena untuk 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 menunjukkan eksistensi beliau itu kepada makhluk hidup atau seperti manusia. Karena memang jam-jamnya mereka senang aktivitas ya, Pak. Biasanya makhluk-makhluk astral itu paling senang jam-jam malam ataupun jam sepertiga malam. Iya. Waktu-waktu di antara jam 1 jam 2 beliau seringkali menampakkan diri. Sebenarnya makhluk-makhluk astral itu sendiri dia sama seperti kita, dia juga punya kehidupan sendiri, punya aktivitas sendiri, sama seperti manusia. Dia juga beranak pinak, punya anak ataupun keturunan. Iya. Sama beliau juga seperti manusia, layaknya manusia. Iya. Cuma pandangan mata kita yang terbatas. Betul. Ya, tidak melihat keberadaan beliau. Tapi beliau bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat beliau. Iya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat keberadaan beliau. Jadi keterbatasan antara dua dunia ya. Iya. Antara dunia gaib dan dunia zohir. Betul. Karena dimensinya udah beda. Iya. Dimensi alam zohir, alam nyata, dengan dimensi alam yang kasat mata. Jadi gitu teman-teman, pencerahan dari Pak Denny dari Gunung Kidul. Jadi biar nggak kaku Pak, di sumet rokok.
Ya. Ya sambil disungut rokoknya, kalau ada kopinya ya oke kopi, tapi ngomong-ngomong kopinya kayaknya udah nggak ada ya. Nih tadi tuh saya juga nggak lama berbincang-bincang sama Pak Marep ya tentang gaib-gaib gitu, biasa cerita-cerita masa lalu. Jadi itu dulu tuh kita saling bertanya gitu. Itu dulu itu apa namanya bisa ada apa namanya berani ya bisa belajar gaib tanpa guru gitu loh. Kalau kita sudah barang tentu kalau kita belajar tanpa guru, hasilnya tidak maksimal. Untuk mempelajari ilmu kita harus punya guru. Iya. Dengan adanya guru dapat membimbing kita, dapat memberi jalan kepada kita. Karena sesuatu tanpa guru itu tidak bisa benar-benar sukses, harus ada guru. Tapi jadi sesat gitu ya? Ya mungkin jadi sesat. Kalau kita belajar tanpa guru ya mungkin bisa ngeblank. Iya. Karena tidak ada yang membimbing maupun yang mengarahkannya. Betul itu. Tapi kalau kayak saya gimana? Kalau saya tuh kayaknya saya kan belajar kayak tanpa guru tuh. Paling cuma dapat apa namanya share begini teman-teman gitu. Kebatinan ataupun masalah mata batin ataupun kebatinan ataupun masalah hodam ya, setiap manusia dia mempunyai hodam pendamping. Namun manusia tidak bisa mengolah, tidak mengolah untuk bagaimana caranya supaya hodam itu bisa kita koneksikan bersama, supaya kita koneksi sama hodam itu, sama batin kita, mendiri kita gitu ya. Betul sekali. Hodam itu bisa dari faktor dari keturunan, itu namanya hodam turun temurun ataupun dari leluhur. Satu, hodam dari hodam leluhur. Umpama yang disebut dengan hodam leluhur itu hodam-hodam yang dimiliki oleh nenek kita ataupun kakek kita ataupun buyut kita, yang mungkin pada waktu masih hidupnya sering melakukan olah tirakat batin ataupun wiridan-wiridan. Betul. Sehingga dengan seperti itu beliau mempunyai hodam-hodam. Hodam-hodam leluhur ini bisa turun temurun ke anak cucu. Yang mana hodam leluhur ini secara alami tanpa olah tirakat batin ataupun wiridan-wiridan. Itu beruntungnya kalau orang itu yang mempunyai hodam leluhur, hodam pendamping leluhur. Jadi langsung jadi gitu ya. Ya betul. Adapun hodam yang diperoleh dengan cara olah batin lewat tirakat ataupun lewat wiridan-wiridan ataupun lewat lelaku kebatinan. Adapun juga hodam yang dimiliki oleh orang yang dengan melalui isian. Hodam-hodam yang diisi oleh guru-guru tertentu ya kan. Ataupun yang didapat dari guru-guru ya kan. Ataupun berupa barang-barang kayak keris, kayak pusaka ya kan. Namun hodam-hodam seperti itu tidak berlangsung lama kalau tidak diolah, kalau tidak dipelihara, karena hodam itu didapat bukan dari leluhur, tapi itu hodam karena tirakat ataupun olah batin kita lewat wiridan.
untuk mempertajam mata batin ataupun untuk kebatinan supaya lebih bagus, banyak dengan cara-cara yang positif. Contohnya melakukan puasa ataupun wiridan atau sering-sering bersedekah ataupun amal-amal ibadah yang lainnya, itu bagus untuk mempertajam mata batin seseorang. Tapi itu pohon apa bukan bro? Yang mana? Pohon yang sebelah sana no. Pohon seberang, masa pohon tuh modelnya masa kayak apa namanya, kayak perempuan pakai kerudungan, tapi apa namanya di sini nih rambut smile, mukanya rambut semuanya kayak segini. Bukan kan tanaman kan? Sebelah sana ya kelihatannya kayak gitu. Ya, iya nggak sih? Itu sepertinya tanaman kan tanaman. ya. Iya kan saya lihat. Ya jadi begitu teman-teman ya. Jadi Khodam itu penjelasan dari Pak Denny adalah ada 3 ya Pak Denny ya. Betul. Yang pertama tadi ya, Khodam yang Khodam leluhur, Khodam dari leluhur. Terus yang kedua itu Khodam dengan dari tirakat ataupun olah-olah ya, puasa ataupun amal wiridan. Amalan. Terus yang ketiga juga adalah isian dari orang lain, dari orang-orang yang atau ahli praktisi spiritual gitu guys. Jadi ya ilmu-ilmu ini sebenarnya bermanfaat buat teman-teman yang masih tabu ya, yang masih tabu untuk menanggapi hal-hal sesuatu yang gaib gitu di tahun-tahun masa kini. Padahal orang-orang seperti kita ini masih percaya ya. Percaya bukan berarti untuk diimani, tapi cukup percaya aja. Kalau apa namanya percaya pada yang gaib dan untuk diimani itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu Pak Deddy? Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi begini tadi itu saya habis cerita sama Pak Maret itu, di rumahnya Pak Maret itu emang apa namanya banyak area-area rumahnya Pak Maret tuh banyak ya, banyak makhluk goib ya. Kemarin tuh cerita anaknya sakit itu pas giliran Pak Maret udah nyampe di rumah tuh anaknya udah meninggal gitu. Jadi takutnya ada indikasi dari gangguan goib.